Oke, kembali lagi di Film Sunday. Kali ini kita akan bahas salah satu film yang bikin otak Anda traveling hehehe. Film ini berjudul 12 Intentions yang rilis pada tahun 1999. Mempunyai banyak uang tentu bisa membuat kita bebas melakukan apa saja, apalagi seorang pria playboy yang punya banyak uang dan gemar melakukan pengencrotan. Akan tetapi selama ini ia ngencrot dengan banyak sekali wanita, hanya ada satu wanita yang belum dapat diajak ngencrot. Wanita itu adalah kakak tirinya yang amat cantik menggoda aduhai mantap sehingga para lelaki yang melihatnya pasti ingin mengajaknya untuk kuda-kudaan. Tak usah lama-lama, mari kita bahas filmnya, let's go! Di awal film diperhatikan seorang pemuda bernama Sebastian yang baru saja berkonsultasi dengan seorang psikolog. Menceritakan kehidupannya selama ini yang digunakan hanya untuk mencicipi apem legit para gadis bohai. Sebastian membuat psikolog risih dan segera mengakhiri pertemuannya itu. Dan tiba-tiba saja teleponnya berdering. Ternyata anak gadisnya lah yang menelpon. Anak gadisnya menangis dan mengatakan bahwa ia baru saja dicampakkan seorang pria. Dan pria itu telah memposting foto dirinya tanpa kostum alias telanjang di sosial media. Pria itu adalah Sebastian. Hal itu membuat psikolog itu marah besar. Sebastian bukannya takut. Bastian malah tersenyum dan berkenalan dengan gadis yang baru saja ia temui. Clarissa. God, Thank you. Setelah itu ia datang untuk menemui saudara tirinya yang cantik bernama Catherine Merteuil. Catherine merupakan wanita cantik dan sangat pintar. Ia menjadi panutan di sekolahnya. Hal itu membuat Bunny Caldwell mengajak putrinya bernama Cecile untuk bertemu dengan Catherine. Semua mengira bahwa Catherine adalah wanita baik, namun ternyata semua itu hanyalah sebuah topeng semata. Catherine merupakan gadis yang memiliki hati jahat, bahkan ia juga sama seperti Sebastian, ia juga gemar berburu pisang Ambon laki-laki. Pada saat itu Catherine sakit hati karena baru saja ditinggalkan oleh kekasihnya. Kekasihnya meninggalkan karena lebih tertarik pada gadis lugu bernama Cecile. Hal itu membuat Catherine dendam kepada Cecile. Ia meminta bantuan Sebastian untuk merusak reputasi Cecile, si gadis lugu itu. Namun kalau itu Sebastian menolaknya, ia tak mau merusak reputasi gadis yang tak bersalah. Kemudian Bastian menunjukkan kepada Catherine gadis yang menjadi sasarannya. Ia memberikan sebuah majalah dan meminta Catherine membuka halaman nomor 64. Thank you very much. Shut up and turn to page 64. Di halaman tersebut terdapat sebuah foto gadis bernama Annette Hargrove yang berasal dari kota Kansas. Annette merupakan seorang gadis religius yang pintar. Ia memiliki prinsip bahwa ia akan memberikan apemnya setelah ia menikah nanti. Tentu saja itu menjadi tantangan besar bagi Bastian, seorang playboy. Annette merupakan seorang anak dari kepala sekolah baru tempat mereka bersekolah. Ia memiliki seorang pacar bernama Trevor. Namun yang Catherine ketahui, Trevor adalah seorang pria yang menyukai sesama batang. Kala itu rumah Annette akan dijual dan hal itu membuatnya tinggal sementara di rumah bibinya Sebastian. Hal itu membuat Bastian memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Merusak reputasi anak kepala sekolah merupakan suatu keberhasilan terbesar baginya. Itulah tujuan awal Sebastian. Catherine pun tak yakin akan keberhasilan Sebastian bisa mencicipi mendoan si Annette. Hal itu membuat Bastian kesal dan pada akhirnya mengajak Catherine untuk melakukan taruhan. Awalnya Catherine menolak dan Sebastian pergi meninggalkannya, namun tak lama Catherine berubah pikiran dan menerima taruhan itu. Could you come here for a second? About that little wager of yours. Count me in. Jika Bastian berhasil menaklukkan Annette, maka Bastian akan mencicipi mendoan gurih milik Catherine. Dan jika Bastian tak bisa menaklukkan Annette, maka mobil kesayangan Bastian akan menjadi milik Catherine. Jaguar Roadster. Because I'm the only person you can't have and I'll fuck your brains out. Bastian pun mulai menjalankan rencananya untuk mendapatkan Annette. Ia pergi mendatangi rumah bibinya. Di sana terlihat bibinya dan Annette yang sedang asyik berkuda. Melihat adanya Sebastian, mereka pun bergegas menghampirinya. Sebastian must be home. Oh! Sebastian! God, I've missed you! Kemudian Bastian mengajak Annette untuk berkeliling halaman rumah. Di sana ia terlihat berusaha merayu Annette. Namun sayangnya Annette sudah diberitahu seseorang mengenai kelakuan Sebastian yang sering mengelabui para gadis. I wouldn't expect a man of your experience been very well informed of your reputation. Hal itu membuatnya gagal untuk mendapatkan Annette pada hari itu. Di sisi lain Catherine yang berusaha membalas dendam, ia datang menemui Cecile.
careful! Saat itu Cecile yang sedang les musik bersama dengan guru yang bernama Ronald, Catherine menyadari bahwa Cecile jatuh hati pada Ronald. Hal itu membuatnya memanfaatkan situasi itu untuk menghancurkan Cecile. Composing his first op, Dr. King is my favorite. Sementara itu Sebastian yang penasaran berusaha mencari tahu siapa yang kasih tahu kepada Annette. In a momentous amount. Ia mencurigai seorang pria bernama Greg S1MC High Pronunciation Connell. Pria itu merupakan salah satu teman baik Annette. Karena itu Sebastian mengira ialah yang memberitahu Annette. Untuk itulah ia meminta temannya untuk menjebak Connell. I don't think that bothered. Well, let's just say that Greg likes to tackle the tight ends on. Selain Bastian yang fokus dengan rencananya, Catherine pun mulai menjalankan rencana balas dendamnya. Ia mengajak Cecile untuk piknik berdua di sebuah taman. Di sana Catherine mulai mengajari Cecile bagaimana cara bertukar jigong. Close your eyes and wet your lip. Are you for real? You wanna learn or not? I guess. Not bad. Setelah itu Catherine berusaha mencari tahu tentang hubungannya dengan Ronald. Cecile yang polos itu pun mulai memberitahu Catherine bahwa ia mencintai Ronald, dan Ronald pun sudah mengiriminya surat yang kemudian dia simpan di sebuah rumah boneka antik. Dengan sangat licik, Catherine berusaha terus membodohi Cecile dengan berusaha berpura-pura menjadi teman yang baik. Silly. We're friends, right? Malam pun tiba, Bastian dengan sengaja memutar sebuah lagu dengan volume yang sangat besar. Hal itu membuat Annette risih dan mendatanginya. You aware this music is playing in every room of the house? It's not, just yours. Kemudian Bastian kembali mengeluarkan jurus playboy-nya untuk memikat Annette. Ia mengajak Annette untuk berenang bersama pada malam itu, dan Annette pun mau diajaknya berenang. He's so manipulative. Not a chance. About what you said today. Ketika sedang renang, Sebastian yang mulai mengungkapkan perasaannya dan mulai merayu Annette. You seem to be happy in your choices. I envy you. No bullshit. Seriously. Hal itu membuat Annette risih dan akhirnya beranjak pergi dari kolam renang. Night, sweet pea.